Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Sehat, Bu. Siapa yang puasa? Saya. Nah, untuk hari ini kita ambil absen dulu. Yang pertama itu Octavia, Anggun, Aura, Nadia, Silvi, Uji, Zahra Tuljana, Cinta Bunga, Kalita Putri, Nailatu, Fazia, Ika, Citra Humaira, Aira, Fauzia, Dava, Ilham, Atira. Baik, karena semuanya sudah hadir, jadi untuk pembelajaran kemarin kita sudah mulai untuk masuk materi drama ya. Perbedaan antara teks prosa, teks puisi, dan teks drama. Jadi kita ulas sekali lagi. Kalau untuk teks puisi itu bentuknya apa? Ya, karya sastra. Bentuknya bait dan bait. Ya, kalau prosa seperti cerpen, artikel itu bentuknya apa? Sebuah cerita, paragraf. Ya, isinya sebuah informasi. Nah, kalau drama, dialog. Disebut juga dengan naskah drama. Nah, jadi kemarin kita sudah tugaskan tentang unsur-unsur membangun drama. Nah, jadi setelah Nanda baca, unsur drama itu mengapa penting? Mengapa unsur drama itu penting saat membuat drama? Seperti kemarin waktu P5. Nah, ada unsur-unsur apa aja di situ? Nah, itu kenapa penting? Biar tidak rancu. Biar tidak rancu, bagus. Lalu Lebih terarah, lebih terarah, terstruktur. Lalu ada apa lagi? Oke. Nah, jadi kita ulas sekali lagi. Oh ya, untuk materi yang kemarin tentang perbedaan prosa, puisi, dan naskah drama, ada yang ditanyakan? Sudah paham ya semua ya? Yuk. Nyambung ya? Nggak nyambung ya?
karya P5 kemarin itu tentang apa sih temanya? Bullying. Lagi? Persahabatan, kekeluargaan, seperti itu. Jadi ketika sudah ditentukan temanya seperti itu, lalu apakah Anda lihat kemarin drama tersebut apakah nyambung dengan tema? Nyambung ya, bersangkutan ya. Nah, itu maksudnya tema. Lalu ditentukanlah sebuah judul dari tema tersebut. Selanjutnya itu ada alur dan plot. Apa itu alur dan plot? Urutan jalannya sebuah cerita. Jadi urutan jalannya sebuah cerita dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada pengenalan cerita atau orientasi seperti tokoh, berwatakkan latar, munculnya tokoh. Jadi yang kedua pengenalan konflik. Nah, jadi itu mulai masuknya konflik. Jadi itu biasanya bisa kita membaca naskah drama atau kita bisa menonton sebuah drama. Yang ketiga itu ada kelima itu puncak masalah. Yang terakhir resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi kalau untuk alur dan plot ini sebenarnya macam ya. Ada 3. Yang pertama itu dia alur maju. Bagus. Siapa? Maju mundur cantik. Campuran ya. Alur maju itu berarti dia dari awal sampai akhir. Tidak ada kilas balik ke belakang. Kalau mundur ya dia tidak hanya flashback tapi dia emang dari akhir ke awal gitu. Nah, pernah nggak? Ada nggak pernah nonton drama kayak gitu? Kalau campuran maju mundur dan mundur, nanti ada kilas balik lalu kembali lagi ke masa depan, ke saat ini gitu kan. Lalu lanjut ke masa yang akan datang seperti itu. Selanjutnya itu ada tokoh dan perwatakan. Apa itu tokoh? Orang yang memainkan sebuah drama. Kalau perwatakan? Oke, bagus. Perwatakan itu sifatnya. Ya. Jadi tokoh dan perwatakan itu sangat berkaitan. Nah, ini. Nah, kalau untuk tokoh biasanya tokoh apa? Baik. Yang lumrah kalian temui di film-film antagonis. Jadi untuk watak itu biasanya ya Anda belajar apalagi waktu masih SD, masih SMP itu kan watak itu ada 2, antagonis dan protagonis. Antagonis itu apa? Antagonis antagonis baik. Tapi untuk nanti kalian akan menganalisis sebuah drama itu kalau tokoh itu berbeda-beda. Misalkan tokohnya itu dia bukan hanya jahat, misalkan dia dengki, nah misalnya seperti itu, atau dia seorang yang tangguh. Nah, jadi bukan hanya baik dan jahat nantinya. Lalu selanjutnya dialog. Dalam unsur sebuah drama, dialog itu adalah yang paling utama, paling penting. Dialog itu adalah percakapan antar tokoh. Jadi tahu monolog? Tahu. Nah, apa bedanya drama dan monolog? Kalau monolog itu bercerita sendiri. Ya, dia bercerita sendiri, dia ngomong sendiri. Tapi kalau dialog dalam sebuah drama itu dia berinteraksi dengan pemeran lain. Seperti itu. Selanjutnya itu ada latar, dan setting. Latar ada 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Bagus. Nah, kata tempat contohnya sekarang kita di kelas. Kata waktu siang hari. Kata suasana
puasa ya. Selanjutnya itu ada Apa? dalam sebuah drama itu pasti penulis atau sutradara atau pemain sekalipun semuanya itu akan menyampaikan sebuah amanat dalam drama yang akan ditampilkan. Misalkan yang di P5 kemarin itu dramanya tentang perundungan. Apakah amanatnya harus membuli seseorang atau menghindarinya? Menghindarinya. Jadi itu adalah sebuah edukasi, sebuah pesan yang ditampilkan dalam pertunjukan drama bahwa kita anak sekolah terutama itu tidak boleh saling membuli, saling menjauhkan, dan itu maka dari itu ada tema juga kemarin persahabatan dan kekeluargaan. Karena apa? Karena perundungan itu berpengaruh pada persahabatan dan kekeluargaan. Dan petunjuk teknis nanti sebelum Anda menampilkan sebuah drama nantinya pasti ada petunjuk teknisnya. Nah, mengaudiovisualkan. Apa itu mengaudiovisualkan? Yang pertama, kita lihat satu katanya, audio dulu. Audio itu apa? Visual, gambar atau penglihatan. Kalau audio itu dari telinga, kalau visual dari mata. Ya, jadi kalau drama itu kan emang iya ya, kita melihat, kita menonton dan kita mendengar dialog-dialognya. Gitu. Nah, selanjutnya itu drama sebagai interpretasi kehidupan. Ada yang tahu apa itu? Ya, bagus, dapat. Jadi drama sebagai interpretasi kehidupan adalah sebuah drama itu diangkat dari kehidupan nyata. Nah, lalu dia fiksi atau non fiksi? Fiksi. Dia tetap fiksi, karena akan ditambah-tambahkan, ya kan? Tidak pure kisah nyatanya. Jadi masih apa sih? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan tentang unsur pembangun drama? Nah, sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita bagi kelompok dulu. Kelompok pertama tadi siapa? 1, 2, 3. Boleh ditambah sama Cinta dan yang di belakang. Berenam. Benar ya? Gini aja deh. Iya, deh. Tapi dia boleh di sini. Biar bareng. Nah, jadi silahkan duduk per kelompoknya. Silahkan duduk per kelompok. Ya, ada di meja atau 2 meja aja gitu. Karya Putu Wijaya. Nanti kalian akan menentukan temanya apa, tokohnya siapa. Ini dia, pakai ini. Satu kelompok satu aja ya.
Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa sampai sekarang masih ada derita, bahkan bencana terjadi di mana-mana? Keterpurukan, kemiskinan, ketidakadilan, perpecahan, rancuan kebenaran, dan kemerosotan moral yang kian edan-edanan. Terang, pada peringatan Hari Kemerdekaan yang lalu, memang sudah usah, karena sudah 75 kali diulang-ulang dengan jawaban yang juga bunyi. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus mencari makan dan bukan itu jalan kaki sendiri. Merdeka bukan tidak perlu berbeda, tetapi akan kembali kita sendiri dengan kemauan sendiri. Kemauan siapa? Nah, jadi boleh ya sambil isi LKPD-nya, misalkan dari sepenggal itu Anda udah tahu temanya apa, gitu. Lalu tokohnya, kalau kata tokohnya, alurnya, sampai ke bawah mana? Siapa yang ingin ditindas dan diinjak-injak hari ini? Ya, kalau sudah merdeka, jadi seluruh perbuatan adalah atas kehendak sendiri, bukan karena diperintah, tidak akibat tekanan, bahkan mana mungkin akibat disuruh-suruh orang lain. Jadi kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, kemerosotan moral yang terjadi di sekitar kita atas kehendak sendiri. Gila. Jadi kehendak siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Mana mungkin tidak ada orang yang ingin membuat dirinya miskin, terpuruk, tertindas, apalagi bejat moral. Itu semua pemutar balikan fakta. Terserah. Kamu ini sudah merdeka, jadi kamu bebas untuk mengeluarkan apa saja dari mulutmu yang merdeka. Kamu juga bisa memilih kambing hitam. Tapi ingat, sesuatu yang salah, walaupun keluar dari mulut yang merdeka, tetap saja salah. Apakah arti kemerdekaan? Apakah arti kemerdekaan? Apa artinya merdeka? Bapak tidak mau sendiri. Bapak itu yang berpikir Mikirin apa? Ngapain lagi? pura-pura mau kain lagi buruk. Satu aja udah habis. Oh, jadi kopi itu berarti pakai bensin. Bukan gitu, Bu.
sudah berlalu. Satu dua kali hujan sudah mulai turun. Bendera-bendera yang terpasang di sepanjang jalan itu sekarang sudah mulai lenyap. Memang para pedagang itu sampai sekarang masih ngotot untuk memasang bendera itu. Pada umumnya para penduduk sudah menyimpan bendera itu dan dipasang nanti untuk tahun depan. Tetapi bendera merah putih yang ada di depan rumah orang kaya itu sampai sekarang belum saja diturunkan. Ya ini bukan tidak ada maksud. Mengapa dulu dia sedang memasang, tidak mau memasang, sekarang malah membiarkan bendera itu panas sampai kehujanan. Itu kayak itu rakyat yang dia Apakah kamu aspirasinya dari tadi sana lagi dan menanyakan lagi ya? kayak ngomong Saya tidak apa, Pak. Kalau Bapak mau, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa saya. kalau anak Kan ini Bapak yang dicalonkan dan menjadi pasukan di desa ini. Jadi kalau Bapak mau, ya silakan saja. Kami, Pak, anak-anak muda zaman sekarang sudah tak tertarik lagi dengan sandiwara overactingnya itu. Apa maksud overacting? Pak, mantan wakil rakyat itu dengan segala macam caranya sedang berusaha untuk menarik perhatian kita. Udah Pak, gak usah diladeni. Masih banyak Pak orang yang lebih pintar daripada dia yang harus kita perhatikan. Bentar. Siapa yang harus diperhatikan? Ya kami, Hah? Kami siapa? kami misalnya Anak-anak anak muda. jelas. Ya, tapi apakah kamu punya uang 5 miliar? Hah? 5 miliar? Allah, 5 miliar? 5 miliar? Widih, Pak, rapi bener. Mau kemana? Bapak, Bapak mau pergi ke rumah orang kaya itu. Bapak pergi ke sana untuk menanyakan mengapa dia belum menurunkan benderanya sampai sekarang.
Tidak. Oh, ya. Bapak ingat? Lebih tepatnya, Bapak ingin menagih karena dia sudah bilang ingin menyumbangi 5 miliar. Kalau gagal, Bapak bagi bertanya, mengapa dia belum menemukan bendera yang ada di depan rumahnya itu? Padahal musim hujan sudah mulai tiba. Loh, kok Bapak jadi ngurus keuangan orang? Bapak itu tidak ingin dia menjadi terkenal karena hanya mengancam ingin menyumbang 5 miliar. Ya kalau menyumbangnya, menyumbang swastanya saja, menyumbang 5 miliar. Sebenarnya kan sudah diterima dengan baik itu. Janganlah menyebarkan kabar sabun. Katanya mau menyumbang 5 miliar. Tetapi sampai sekarang sudah ada prakteknya. Itu kan bisa membuat orang mimpi. Tapi Pak, Sudah. Malah ngajak debat nanti. Kalau Bapak sudah pulang dari rumah mamanya itu, kita lanjutkan debatnya. Oke anak muda? Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam. Orang kaya itu pasti nggak akan rugi membuka dompetnya walaupun 1 lembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar. Orang kaya nggak mungkin kaya kalau nggak pelit. Lihat aja nanti, pasti hasilnya nol. Lihat saja nih, daripada bapakmu kan sampai di rumah, dia sana, siapa tahu kan beneran. Ibu jangan begitu. Meskipun Bapak sudah tua, tapi Bapak itu masih sama loh Bu dengan keberadaan orang lain. Asal jangan memposisikan dirinya yang baik. Tapi bapakmu kan memang sudah tua. Memang itu Bapak sudah tua. Tapi keberadaan orang tua masih sama loh Bu dengan keberadaan anak muda zaman sekarang. Ya itu dia, makanya bapakmu sekarang kemana untuk menuntut uang 5 miliar itu. Kalau kejadian beneran kan, kita perlu uang
suatu persoalan dan keributan di mana-mana. Yang namanya lewat itu kan bisa membuat cekcok. Ya saya suruh untuk membahas hal itu saja. Karena sudah beres. Membahas hal itu kan sudah cukup untuk macam-macam yang lain untuk itu menyumbang. Kalau tidak itu semua karena untuk menutupi rasa malunya, karena terlanjur keceplosan menyumbang 5 miliar. Sampai-sampai dia pergi dari rumah bersama keluarganya karena dia takut untuk ditagih. Ya, maka dari itu bendera yang ada di depan rumahnya itu sampai sekarang belum diturunkan. Sekarang beres, bendera itu sudah diturunkan, dia sudah menyumbang 100.000. Enggak. Ini Bapak itu juga tidak magang. Mengapa dia dibuat 100.000? Padahal Bapak itu berusaha untuk menggerak dia supaya benar-benar menyumbang uang 5 miliar itu. Ini Udah, jangan dipikirkan lagi. Orang politika banyak yang seperti itu. Operasi di sana sini untuk kepentingannya. Namun dia sudah janjinya tidak sesuai dengan mulutnya. Memang politik orang-orang pintar itu. Politik digunakan untuk mikirin rakyat. Rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia negara kaya akan sumber daya alamnya. Tapi apa yang terjadi? Harga minyak tanah mahal karena langka. Memang tanah Indonesia lebih kaya akan gas alamnya daripada minyaknya. Tapi itu semua percuma. Harga gas LPG tetap saja mahal. Membuat oknum-oknum distributor melakukan manipulasi dengan mengurangi takaran gas dan memindahnya dari gas satu ke gas yang lain. Ini meraup keuntungan yang besar. Benderanya baru ya Kang? Kalau yang lama tidak dipakai lagi, ya saya sebarkan saja di rumah. Kalau boleh. ya memang jangan tetap saya simpan walaupun tidak ada alasan. Makanya, ya saya sebarkan saja di rumah daripada nganggur. Bendera ini memang tidak saya pasang, tetapi tetap saya tinggalkan di dalam rumah kami. Masa nih kata bendera dalam rumah ada saja lama ini? Bukan kalau kita Indonesia. Bendera itu jangan minta. Kalau mau ya beli sendiri. Amat pelik, bilang saja amat pelik. Dan pelik, dan saya pelik. Tak jelas. Kamu yang berbicara. Mengenai yang kemarin, sungguh aneh dari perayaan kemerdekaan yang ke-75 yang lalu. Karena ditandai, bukan karena ini barang bendera Sang Saka, tetapi bendera-bendera warna-warni, terus bendera umbul-umbul, bendera partai yang berseliweran kemana-mana. Seakan-akan bendera partai yang terpasang di sepanjang jalan tampak lebih seru daripada bendera merah putih.
aku ingin mencabuti bendera-bendera itu. Aku hanya ingin dua warna, merah dan putih. Minimal 1 minggu. Anak itu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan golongan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dibilas, Pak. Ya memang, Bu. Bapak juga tidak sungguh-sungguh untuk pergi ke jalanan itu dan mencabuti bendera-benderanya. Kalau walaupun kota-kota itu dipenuhi dengan bendera partai yang seakan-akan menjadi tempat politik, rasa kebangsaanku, semangat kebangsaan tidak akan pernah padam. Dikala orang tidak mengedepankan kepentingan bersama, malah rasa berkorbanku malah semakin berkobarku. Ketika bendera-bendera terpasang di badan jalan, aku berterima kasih. Aku juga berterima kasih pada bendera-bendera itu, karena membuat aku bercinta pada tanah air. Sementara orang-orang yang bijak semangat kebangsaannya kandida dan cita-cita tanah airnya telah luntur. Mereka melupakan hakikat peringatan dengan upacara yang dilakukan setahun sekali. Sekarang peringatan yang sakral itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara memang ada yang namanya pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan antara peristiwa dengan upacara. Peringatan dari kemerdekaan ini bukan peristiwa, tetapi upacara. Tegasnya, pengulangan. Dengan mengulang, memang banyak yang sama, namun hasilnya berbeda. Sudah. Jangan berdebat dengan pikiranmu. Kita semakin dalam untuk memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Dari setiap mendukung apapun itu, kita harusnya bersatu. Dan hanya satu bendera yang kita junjung setinggi-tingginya, yaitu bendera merah putih. Marilah kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, aduh saudaraku, hiduplah Indonesia. Hiduplah Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka karena bukan. Jadi ngerti kan filosofinya?
Iya, gini gitu. Siang dan malam. Waktunya tadi ada nggak dialog malam? Nah, jadi waktu kira-kira kalau dia pergi ke rumah orang kaya pada Siang. bisa jadi gitu. Boleh saja, boleh. Siang malam. Enggak. Jadi kalau kayak gitu ya, latar tempatnya itu satu. Rumah dia kan ada di tempat dia. Masih. Udah. Nama anaknya. Anaknya tadi. Sah, boleh sampai satu. Benar sih, di negara kita ini banyak orang yang menyampaikan pendapat-pendapat, tapi dia nggak bisa. Mulai Najwa Shihab itu, nggak ada dia masing-masing lagi, nggak ada dia bersama lagi, terus suaminya meninggal. Ya kan? Dark kan? Kayak nggak percaya sih. Apa? Udah selesai amanatnya. Bebas lah amanatnya bisa. Gimana ya? Beda-beda nggak apa-apa loh. Udah siap? Nah silahkan presentasi kelompok ini. Iya. Cit. Aku nggak kameramen ya. Cit. Maju semua ya. Ketiga-tiganya aja baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang angket yang Ibu berikan tadi tentang video yang ditampilkan tadi. Yang beranggotakan saya Khalifah Ilhamdi sebagai moderator. Dan untuk usulan pembangunan yang pertama itu adalah tema, yang mana tema yang kami buat itu tentang kemerdekaan dan politik. Alur dan keluar adalah maju,
yang terwatakan. Ya, jelaskan ya. Amat, teguh pendirian, penasaran, antagonis. Ibu amat, pasrah, protagonis. Ami, rajin, bijaksana. Amat merah, provokator. Amat putih, memberi dukungan dan tetangga. Alat waktu. Malaysia. Yang kedua, latar suasana. Mencekam. Yang ketiga, yang ketiga latar tempat. Itu rumah. Di ruang tamu sama meja belajar. Amanatnya itu adalah mengenang para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, merdeka tapi masih terasa hampa. Beri tepuk tangan untuk penampilan. Nah, dari penampilan tersebut ada kelompok yang ingin menanggapi atau beda pendapat tentang tema, alur, dan sebagainya. Ya, ada yang ingin menambahkan, silahkan. Oh ya, kelompok dua silahkan duduk dulu ya. Ini puasa. Ini kita sampai aja loh di video ini. Alami aja, nggak apa-apa. Ada yang ingin menambahkan? Tambahkan lah. Beda pendapat, boleh kelompok ya? Bu, makeupnya selesai. Di situ aja, di situ aja. Ya, di situ aja, nggak usah maju ke rekaman. Kalau menurut dia, Ibu, amalannya itu terutama itu bagi pejabat dulu, hendaknya dia tuh harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan dulu. Nah, iya. Jangan kayak tadi itu kan dia obrolan, jadi kayak masyarakat itu hilang kepercayaan kepada pejabat itu. Terus hendaknya itu pemerintah negara itu lebih memberikan kesempatan kepada dia itu untuk mendengarkan aspirasinya. Karena banyak masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kalau dalam drama itu dia apa ya, seorang rakyat ya, rakyat yang dia ngomel-ngomel di rumahnya tentang ya itulah kebijakan negara, merdeka tapi masih terasa hampa, merdeka tapi nggak merdeka yang sesungguhnya kan seperti itu ya. Bahkan pejabat itu yang mengatur hukum, benar ya? Jadi kayak ya itulah, kita anak muda apalagi yang masih sekolah, kita harus berpikir kritis gitu tentang hukum. Memang sih tentang hukum itu ribet, tapi kita harus menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan empati kita. Kalau politik pemerintahan negara kita ini sedang tidak baik saja, sedang gelap. Untuk perwatakan tokoh, silakan disampaikan kelompok dapat. Kalau yang amat itu apa ya? Dia itu jiwa nasionalisme tinggi. Terus kalau yang amat merah itu dia kayak menetralkan pikiran-pikiran negatif yang disampaikan dan juga terkait sama amat merah. Terus kalau yang ini itu Ibunya amat gitu. Ibu amat tuh mencoba berpositif thinking terhadap ya suaminya, pikiran suaminya. Habis itu kami mampu berpikir kritis menanggapi pemikiran ayahnya terus dan belajar. Beri tepuk tangan. Jadi kalau amat itu dia jiwa nasionalismenya tinggi, dia rela loh dia berpikir kritis sekritis itu gitu untuk negaranya. Itu sebuah perjuangan juga sih, karena dia nggak bisa melakukan apapun. Dan apa sih yang menarik dalam drama tersebut? Menarik itu menurut ibu ya, itu ada amat merah dan amat putih. Iya. Itu unik gak sih?
kayak amat merah itu amat merah dengan amat putih itu kan seperti bendera kan, merah putih. Bisa juga filosofi dari malaikat baik dan malaikat buruk gitu kan. Ya, jadi kayak mempengaruhi pikiran gitu, itu unik sih. Ada lagi pendapat lain? Aira, amanat yang didapat apa Aira? Bacain aja. Itu yang main tentang apakah kemerdekaan itu ada tentang kebenaran. Kemerdekaan yang satu itu dilakukan maka mengikuti bendera-bendera yang kayak di jalan dan benar. Bendera yang di jalan tuh bendera partai. Nah, itulah. Karena kayak sebenarnya kan partai-partai di Indonesia ini kan untuk kemajuan politik, tapi ternyata jadi kubu. Ya kan? Bahkan itu yang didahulukan dari bendera merah putih itu maknanya dalam kan. Nah, itu yang didahulukan daripada kepentingan negara. Kepentingan partai lebih diutamakan seperti itu. Jadi selain kita di sini belajar tentang drama, tentang pertunjukan drama, tentang bahasa Indonesia, kita juga belajar tentang sejarah, tentang politik, tentang hukum, tentang bagaimana anak muda harus berpikir kritis. Seperti itu. Jadi pembelajaran selanjutnya dapat kita ambil adalah jadilah anak muda Yang kritis, yang berjiwa nasional. keren. Nah ya, berjiwa nasionalisme. Dari hal-hal kecil saja, misalkan Anda sebagai anak sekolah bertanggung jawab. Apa sih tanggung jawab Anda sebagai anak sekolah? Belajar dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan saat ini seperti itu. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi nanti Anda akan menampilkan sebuah pertunjukan drama. Bisa ya udah dilihat contohnya dari drama tersebut ya. Nanti bisa dibuat seperti video yang tadi. Nah, untuk minggu depan silakan Anda baca di rumah tentang bagaimana cara-cara langkah-langkah membuat pertunjukan drama. Nah, akan kita ulas besok, lalu kita akan membuat sebuah naskah drama, gitu ya. Baik, terima kasih Anda semua atas partisipasinya. Terima kasih sudah berproses. Yang penting itu proses ya dalam belajar ya. Kalian semua udah hebat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.